Isai kiamat tasliman. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik semuanya. Itu si Safiatul kemarin sudah sehat? Jadi kita yang hadir hari ini merupakan orang-orang yang atau anak sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu patut kita syukuri karena atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Meskipun keadaan kita cuacanya agak sedikit panas, dan mudah-mudahan hati sanubari kita tetap dingin dalam menerima pelajaran ini ya. Jadi untuk rasa syukur kita ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya sebagai ucapan, tidak hanya dengan ucapan, melainkan kita harus menunjukkan atau kita lakukan dengan tindakan berupa doa. Maka untuk itu ketua kelas kita minta untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa kita. Baik, terima kasih dari mungkin teman-temannya untuk berdoa. Jadi itu merupakan bentuk dari rasa syukur kita atas rahmat kenikmatan yang diberikan oleh Yang Maha Esa kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini. Jadi anak-anak sekalian, sekarang Pak mau absen dulu terakhir. Ahmad Irfan Abdul hadir. Andriani hadir. Astuti hadir. Bahrudin hadir. Waniatul Isa hadir. Fauzan Al Mubarak hadir. Asia hadir. Humaira hadir. Jumriansa hadir. Yang lalu tidak hadir ya Jumriansa. Marifan hadir. Mirdayanti hadir. Muhammad Walidin Doho hadir. Muhammad Ihsan hadir. Nur Suryani hadir. Rini Arianti, Rizky Ramadhani, Siti Hajar hadir. Safiatul Sakija Sukar Jalil hadir. Tiara hadir. Bulan Sari hadir. Haikal Anggula hadir. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, yang ada sekarang tentunya sehat semua ya. Kita berharap sehat ini bukan hanya hari ini tapi selamanya. Maka untuk itu, Pak mau mengecek kalian punya kesiapan dalam mengikuti pelajaran hari ini. Untuk itu, silakan berdiri semuanya. Sudah berdiri? Coba lihat atas bawah diri masing-masing. Cermin diri, tidak perlu
pakai cermin, tapi lihat masing-masing ya. Sudah rapi ke Anda, sudah ganteng ke Anda, sudah cantik ke Anda, lihat baik-baik. Laki-laki terutama itu. Setelah itu kamu lihat kiri kananmu, kalau ada kertas sampah tolong dibereskan. Ya. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan duduk. Jadi manfaat dari kebersihan itu anak-anak sekalian. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita harus bersih dulu. Tidak bisa kita mengikuti pelajaran di tempat sampah. Betul tidak? Betul. Itu sama halnya kita itu dengan lalat. Lalat itu kan tidak akan percaya kalau bilang bunga itu harum, bunga itu indah. Dia akan lebih percaya kalau sampah itu tempat terindah untuknya. Jadi kita jangan seperti lalat ya. Jadi kemarin saya tanya terutama yang hadir ini ya. Masih ingat dengan materi kali lalu? Tentang apa? Ya, materi kita kali lalu itu tentang Sumpah Pemuda. Tentang Sumpah Pemuda. Mungkin ada yang masih ingat tentang latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda? Yang masih ingat silakan angkat tangan. Suryani mungkin? Masih ingat? Ada berapa kongres? Ya, ada 2 kongres ya. Ya. Makanya materi yang kita bagikan itu disimpan kemudian dipelajari ya. Karena semua materi yang ada dalam pelajaran sejarah itu saling kait-mengait. Tidak ada yang terpisah. Nah, awalnya dulu kita pelajari tentang kedatangan bangsa Eropa atau yang disebut dengan kolonial. Kemudian perlawanan. Setelah itu karena kita terlalu banyak waktu dijajah oleh bangsa asing, maka kita melakukan perlawanan. Nah, perlawanan secara fisik jelas kita kalah karena kita memiliki banyak kekurangan dalam hal ini persenjataan. Betul tidak? Betul. Maka untuk itu kita berusaha untuk berjuang melalui jalur diplomasi, jalur-jalur pendidikan, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda itu. Karena kalau kita berjuang, berusaha untuk melawan penjajah, mengusir penjajah dengan cara kedaerahan, masing-masing membela dirinya, tentu itu penjajah tidak akan terusir dari tanah Indonesia. Maka dalam Sumpah Pemuda itu diusahakan untuk bersatu dulu. Paham ya? Kalau kita sudah bersatu, seperti yang ilustrasi Pak berikan pada pertemuan kali lalu itu tentang sapu lidi ya. Jadi kalau satu-satu tidak bisa menyapu sampah. Tapi kalau sudah bersatu menjadi sapu lidi, maka sampah sebanyak apapun bisa bersatu. Betul tidak? Betul. Maka kita sebagai masyarakat atau warga Indonesia itu harus bersatu dulu, segala sesuatunya bisa teratasnya. Nah, untuk itu materi kita hari ini sambung daripada materi kita sebelumnya tentang lahir Sumpah Pemuda. Materi kita hari ini tentang nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Ini materi kita kali lalu ya. Sedangkan materi kita hari ini nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Mungkin ada yang sudah bisa membayangkan nilai apa yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda, makna apa yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Mungkin ada di antara kalian ini sudah ada bayangan begitu. Kalau bisa angkat tangan. Ini. Oke, gotong royong. Ada yang lain lagi? Semangat persaudaraan. Ya. Siapa? Semangat persaudaraan. Cinta bangsa dan tanah air. Cinta tanah air. Oke. Nilai kebersamaan. Rela berkorban. Betul sekali anak-anak sekalian. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalian sudah memiliki bayangan tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih semua. Tepuk tangan untuk kita semua.
baik-baik ya, karena di akhir pembelajaran sebentar kalian akan diberi tugas, baik secara individu maupun kelompok. Dengan baik-baik dan sampai ada yang terlewatkan. Coba kalian dulu ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, melalui pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini dengan kritis. Dan yang kedua, melalui pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan tentang nilai dan makna Sumpah Pemuda yang tepat yang dapat diterapkan pada masa kini. Jadi untuk yang kedua ini harus kalian, ini merupakan hasil daripada proses diskusi kalian nanti, ya. Di atas itu pemahaman kalian. Nah, sebelum kita lanjut pada pemaparan materi, Pak minta kalian untuk berdiri sejenak untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Tahun Pemudi Pemuda. Silakan berdiri. Ini Pak minta untuk menjadi dirjen depan. Saya yakin hafal semua liriknya ya. Nah, bagi anak bangsa harus hafal ya. Oke, mulai sudah. Bangun pemudi pemuda, mulai. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, pada materi kita tentang nilai dan makna Sumpah Pemuda ini memiliki KKN-nya 70. Tahu KKN-nya? Kriteria ketuntasan minimal. Itu batas ambang bawahnya, batas bawahnya. Jika kalian tidak melewati 70 berarti harus dilakukan remedial pengulangan. Tapi kalau sudah lewat dari itu atau pas 70 berarti selamat. Nah, untuk itu perhatikan baik-baik. Yang pertama itu tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda yang pertama adalah Sumpah Bangsa. Nah, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan cinta terhadap Indonesia dengan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Ini berarti semua warga Indonesia harus setia dan bangga pada negaranya. Anak-anak sekalian bangga semua dengan Indonesia? Bangga tidak? Kita wajib bangga ya. Kita wajib bangga. Sebagai warga negara yang baik, apalagi kalian sebagai pemuda bangsa, pemudi bangsa, kita harus bangga dengan
Indonesia. Kemudian yang kedua adalah persatuan. Nilai yang kedua adalah persatuan. Meskipun berbeda suku, agama, dan budaya, pemuda dari seluruh Indonesia bersatu demi kemerdekaan mereka. Demi kemerdekaan, mereka menunjukkan persatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Nah, kita ambil contoh saja pada pembelajaran kita kali lalu, ya, sehingga tercetusnya Sumpah Pemuda, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Itu berasal dari beberapa kelompok atau organisasi yang sifatnya masuk daerah. Ada yang Jong Batak, Jong Ambon, Jong Jawa, apa lagi? Jong apa lagi kemarin di Kongres Pemuda 1? Nah, Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, Jong Islameten Bon. Nah, mereka itu berasal dari masing-masing daerah, masing-masing organisasi, masing-masing kelompok yang punya ciri dan yang punya ciri berbeda-beda, tapi mereka bersatu dengan tujuan yang sama. Tujuan mereka pada waktu itu apa? Ya, tujuan yang paling utama mereka itu ingin merdeka atau melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Dengan salah satu jalannya adalah melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, mereka berbeda-beda ya anak sekalian. Dan mereka bersatu dengan tujuan yang sama. Paham ya? Ambil contoh misalnya di kelas 10 ambil 2 orang dalam salah satu turnamen begitu. Salah satu turnamen diambil dari kelas 2 orang, salah satunya di kelas ini juga 2 orang misalnya. Nah, yang dibawa di saat turnamen atau event itu bukan bawa nama Sebastian PS2-nya, tapi yang dibawa adalah nama sekolah. Nama Manggarai Timur yang dipertaruhkan di sana, sehingga berjuang mati-matian sampai berdarah-darah di lapangan itu. Paham ya? Karena punya tujuan yang sama, yaitu juara. Begitupun dengan pemuda-pemuda tadi, tujuan yang sama, ingin merdeka. Nah, kemudian yang ketiga adalah menerima dan menghargai perbedaan. Jadi kita dalam satu kelasnya itu memiliki banyak perbedaan. Betul tidak? Anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Orang tuanya itu anak kembar ya, yang kita lihat persis sekali begitu, persis sama. Itu bagi orang lain, tapi di mata orang tuanya, keduanya itu pasti memiliki perbedaan. Baik dari secara fisiknya maupun karakternya, perilakunya. Ada yang suka menangis, ada yang suka bermain, itu pada perbedaan. Apalagi cakupan luas seperti Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, itu memiliki banyak perbedaan di situ. Paham ini? Jadi mereka punya tujuan yang sama. Pemuda Indonesia menerima dan menghargai perbedaan latar belakang mereka sebagai kekuatan. Mereka tetap bersatu dalam semangat persatuan. Itu jong-jong yang saya sebutkan tadi itu ada di kedaerahan. Mereka punya semangat yang sama, ingin bersatu, dan intinya mereka ingin merdeka. Kemudian yang keempat, nilai yang keempat ini sifat mereka berkorban. Nah, mengapa di situ Pak tempelkan gambarnya guru kalian, Pak Santos, yang waktu guru keterampilan kalian waktu menjelang 17-an melakukan dekorasi terhadap pintu gerbang madrasah kita. Jadi ini gambaran daripada sifat rela berkorban tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi risikonya besar kalau misalnya anggap saja tiap tangannya itu patah, anggap saja itu intinya ini kan tidak ada keselamatan ini ya, tidak ada gaya keamanan tidak ada, kemudian tidak ada sabuk pengamannya, ini risikonya berat. Cuma karena sikap rela berkorban itu terhadap bangsa dan negara, semuanya itu supaya indah, kemudian untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan mereka. Nah, pemuda siap berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bahkan jika itu berarti menderita sendiri. Ini maksudnya kalimat itu maksudnya, andai terjadi apa-apa dengan Pak Santos ini yang ada di gambar itu sendiri merasakan, susahnya sendiri rasa, sakitnya sendiri rasa, orang tidak perlu kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Paham ya? Para pemuda kita itu berjuang laki-laki ya. Atau saya bilang tadi jadi contoh seperti main bola dia sampai berdarah-darah. Mereka
coba cari bangun runcing dan lain sebagainya, ingin mengusir penjara. Tujuan yang satu ingin berbeda. Nah, yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa. Sebagai pemuda bangsa Indonesia, haruslah selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ada yang bisa memberi analisa tentang ini. Kepentingan bangsa ini dianggap lebih penting daripada kepentingan kelompok atau golongan atau kepentingan pribadi. Rizky mungkin? Belum bisa? Oke, kalau belum bisa lanjutkan. Ya, ini contohnya seperti apabila keluarga kalian mau melaksanakan pernikahan, pesta pernikahan, resepsi misalnya. Dan hari resepsinya itu bertepatan dengan 17 Agustus. Ya. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian memutuskan untuk mengutamakan merayakan hari kemerdekaan itu daripada mengikuti resepsi pernikahan keluarga. Itu merupakan wujud daripada kecintaan kalian terhadap bangsa dan tanah air. Mengutamakan kepentingan bangsa. Harus mengutamakan itu ya, anak sekalian. Misalnya orang tua suruh kamu pergi ke Bawang dulu, tapi kalau pada hari itu ada acara-acara kebangsaan, ya utamakan kepentingan bangsa. Karena kita hidup di bawah naungan atau di bawah bangsa Indonesia ini. Kita hidup di atas tanah yang terpilih. Jadi segala sesuatu kita itu berurusan dengan negara. Jadi jangan pentingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang keenam, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dan kekeluargaan di antara pemuda Indonesia menguatkan kesatuan bangsa. Semangat persaudaraan ini. Paham maksudnya ini? Paham ya? Semangat persaudaraan. Jadi meskipun datangnya berbeda-beda, kalian ini juga sama ya. Datangnya berbeda-beda dari asalnya, kemudian punya bahasa yang berbeda, kemudian dari latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda-beda, tapi kalian punya semangat yang sama, yaitu semangat persaudaraan. Betul tidak? Betul. Ketika ditanya ini kelas berapa, 11 IPS 2. Tidak lagi tanya ini kelas berapa, kelas Juliansa, tidak. Tapi kelas 11 IPS 2. Di dalam kelas IPS 2 itu terkandung makna persaudaraan dalamnya. Ketika terjadi sesuatu dengan Rizky, jalin bantu. Ketika terjadi sesuatu dengan Asia, biara bantu misalnya. Paham ya? Kemudian yang ketujuh, semangat gotong royong. Itu gambaran beberapa waktu lalu kalian yang mengerjakan pagar sekolah atau pagar madrasah. Gotong royong atau bersama tanpa pamrih menjadi nilai kuat dalam upaya mencapai kemerdekaan. Semua perjuangan bersama-sama demi tujuan yang sama, yaitu mereka berjuang bersama karena punya tujuan yang sama, betul tidak? Ya. Tujuan mereka itu yaitu ingin mendirikan pagar, ingin mendirikan pagar gambar ya. Tujuan daripada pemuda-pemuda sebelum merdeka, tujuan mereka itu ingin merdeka, secepatnya merdeka, sama halnya seperti menjelang 17 itu ya. Ada peristiwa yang Deklok misalnya, penculikan atau pengasuhan Bung Karno dan Hatta oleh golongan muda. Karena keinginan para pemuda itu bahwa Indonesia ini harus segera merdeka, harus segera berdiri sebagai negara yang utuh, negara yang bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain dan negara lain. Oke, yang berikutnya makna Sumpah Pemuda. Nah, sebelum makna Sumpah Pemuda kita lanjut, minta dua orang siswa untuk maju ke depan. Ya, silakan maju. Siapa lagi? Jalin, maju. Jalin berasal dari mana? Dari Arab. Kemudian bahasa yang digunakan bahasa apa? Melayu.
Tiara asal dari mana? Dari Makassar. Bahasa daerahnya bahasa apa? Bahasa Bugis. Oke, sekarang Pak Pinta Gali untuk bertanya kepada Tiara satu kalimat. Pertanyaan apa saja? Yang penting sopan. Agak besar suara ya. Agak Tiara mengerti apa yang ditanyakan oleh Gali? Tidak mengerti ya? Kalau sekalian yang lain dengar ya? Tidak mengerti ya? Nah, oke. Tiara coba kamu ajukan pertanyaan kepada Gali. Paham Gali? Paham ya? Nah, pertanyaan Tiara itu apa? Bahasa Indonesia? Nah, sudah makan. Nah, paham kalau pertanyaan bahasa Indonesia? Paham ya? Oke, baik. Kalau ditanyakan menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, paham ya? Nah, kalau tadi menggunakan bahasa daerahnya tidak paham, masing-masing tidak paham. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Terima kasih. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari praktek kedua teman tadi? Oke, Hasya silakan. Oke, sebagai warga negara Indonesia, ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda asal, berbeda bahasa, tidak bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, ya. Nah, karena itu akan sangat membingungkan dan bisa-bisa terjadi perkelahian, percekcokan, sehingga menggunakan bahasa apa? Bahasa sebagai bahasa paham ya? Salah satu contohnya. Ini seperti daerahnya Pak, kalau bahasanya Pak dengan bahasanya kalian, ada bahasa-bahasa yang bahasa Manggarai ya. Nah, bahasanya kan, bahasanya Pak ini kan menggunakan bahasa ini. Kemudian rata-rata kalian di sini menggunakan bahasa Manggarai. Nah, ada salah satu kata dari bahasanya Pak itu yang menurut bahasanya Pak itu biasa saja. Biasa saja. Tetapi menurut orang Manggarai itu adalah kata cacian, kasar begitu. Jadi kalau bahasa itu saya gunakan di sini, maka akan terjadi perkelahian. Karena itu sangat kasar. Paham ya anak sekalian? Oke, baik, kita lanjut. Nah, makna yang pertama daripada Sumpah Pemuda itu adalah menyatukan perjuangan Indonesia. Menyatukan perjuangan Indonesia. Sebagai langkah perjuangan, Sumpah Pemuda menjadi tolak ukur pemuda dan pemudi Indonesia yang bersatu untuk berjuang bersama dan membebaskan negara merdeka dari penjajahan. Itu yang pertama, menyatukan perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua, mendorong semangat juang. Sumpah Pemuda memberikan semangat bagi generasi muda untuk melakukan hal yang sama. Mereka dapat belajar dari semangat dalam Sumpah Pemuda dan berkontribusi untuk negara Indonesia. Mereka sama-sama punya semangat, punya spirit yang sama, ingin merdeka, punya tujuan yang sama, ingin merdeka. Mereka bersatu tadinya. Kemudian yang ketiga, memaknai rasa cinta tanah air. Nah, sengaja Pak ambil gambar itu, contoh gambar itu, tahu semua ini kan? Tahu. Nah, ini merupakan pemain timnas Indonesia. Itu waktu mereka menjuarai pada AFF ya. AFF, mereka menjuarai, kemudian si Evan Dimas itu membentangkan atau mengambil bendera kemudian berlari dengan menggunakan bendera Indonesia. Itu merupakan suatu luapan perasaan cinta terhadap tanah air ya. Nah, kalau kita mau mewujudkan kita punya cinta terhadap tanah air, tidak mungkin kita langsung cium dari Sabang sampai Merauke kita cium, itu tidak mungkin. Nah, jadi wujud daripada perasaan cinta kita tidak seperti kita mencintai adik bayi begitu. Kita punya adik-adik di rumah. Kalau sudah cinta dengan dia, kita cium, kita peluk dia. Indonesia begini luas, tidak bisa kita peluk, tidak bisa kita cium ya. Nah, tetapi di Indonesia ini kan memiliki simbolnya, memiliki lambangnya. Yang salah satunya adalah bendera ini. Ya, sebagai simbol ada sebagai wujud cintanya kita terhadap bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ini bendera ini.
ada yang cium, ada yang mempegang. Ini merupakan wujud daripada kecintaan. Sumpah Pemuda muncul dari cinta mendalam pada Indonesia, mendorong pemuda untuk berjuang bersama. Cinta pada tanah air berarti menghormati keragaman budaya, masyarakat, dan agama. Ya, seperti kalian yang ada di sini ya, berbeda-beda, kalian harus saling menghargai, saling menghormati. Kemudian makna yang keempat, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ini juga sengaja Pak ambil gambar seorang perempuan namanya Lulu Diana ya. Ini atlet angkat besi, waktu menjuarai angkat besi di Meksiko. Ini cuma kebanggaannya itu beliau membawakan bendera Indonesia. Terharu sekali ketika kita melihatnya. Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Yang harus kita hargai. Maka tadi katanya kalian bangga Indonesia, bangga kan? Tapi bangga. Yang kelima, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, ya. Cintai bahasa Indonesia. Kalau dulu masa zaman Pak SD di sekolahnya Pak, tahu sendiri sekolah kampung. Jadi itu di depan kantor itu ada papan besar sebesar whiteboard ini. Itu ditulis oleh kepala sekolah atau guru, tidak tahu itu dia tulis bersama itu. Sudahkah saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Itu tujuannya supaya melatih kami itu, melatih kita dan sedini mungkin untuk menggunakan atau mencintai bahasa Indonesia ini. Paham ya? Nah, jadi pada waktu itu kadang-kadang kita yang sudah keseringan menggunakan bahasa daerah, kalau sudah diterapkan aturan seperti itu dari jam 7 sampai jam pulang sekolah itu, sekolah seperti mengheningkan kita. Tahu itu kenapa? Tahu tidak? Sekolah pada saat itu hening. Karena rata-rata dari kita ini tidak terlalu fasih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi karena kalau ketahuan tidak menggunakan bahasa Indonesia, itu diberi sanksi, dijepit oleh tempurung. Tempurung tahu loh? Nah, dibelah setengahnya, kemudian dijepit di bibir. Nah, selama yang guru mau kapan dia cabut, baru cabut. Jadi daripada takut kena sanksi, daripada kena sanksi lebih baik diam saja. Akhirnya sekolah itu meskipun siswanya ratusan, tapi seakan-akan mengheningkan cipta. Tenang begitu. Paham maksudnya ya? Kalian di sini juga pasti seperti itu, ada yang keras seperti itu. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai suku. Ini adalah bahasa resmi yang membantu kita berkomunikasi satu sama lain. Seperti contoh tadi ya, Ananda Tiara dan Ananda Jalil yang sudah mempraktekkan tentang penggunaan bahasa daerah yang masing-masing. Keduanya sama-sama tidak mengerti kalau ditanyakan menggunakan bahasa daerah. Untuk mengerti itu, saling paham yang keduanya harus menggunakan Kemudian yang keenam, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Ya, sehingga sering kalian lihat ada tulisan-tulisan tentang NKRI harga mati. Bukan NKRI harga murah ya, NKRI harga mati. Sumpah Pemuda mengatakan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Ini adalah prinsip dasar demokrasi yang harus dijaga oleh semua warga Indonesia. Nah, ada kata demokrasi di situ. Pernah dengar kata demokrasi ya? Pernah ya? Nah, sebentar lagi pestanya itu akan dilaksanakan sebentar lagi 2024 akan dilaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakilnya. Jadi kita harus menjaga, kamu harus melindungi demokrasi yang seutuhnya. Kalian sebagai pelajar ya, kalian sebagai pemuda, sebagai pemudi, tidak boleh jangan biarkan hal-hal yang dilarang dalam demokrasi itu diterapkan di masyarakat kalian, di masyarakat kita. Misalnya saya ambil contoh, ada oknum yang datang bawa dengan uang, tumpukan uang begitu. Ya Ihsan, silakan ini pilih kandidat A ini, nanti kamu dapat 200.
Nuriansa, kami pilih kandidat B ini dapat nanti 200 saya kasih kamu. Boleh tidak itu? Itu melanggar aturan dalam pemilu atau aturan yang pas. Tidak boleh ya? Jadi kita memilih figur-figur itu sesuai dengan isi hati kita. Itu dengan melihat faktor-faktor lain yang mendorong itu. Kemudian yang ke-7, ya sudah selesai ya? Ada pertanyaan tadi sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan siapa? Pak Rizky, silakan bertanya tentang materi yang baru kita lewati tadi. Mengapa menerima dan menghargai perbedaan termasuk dalam nilai Sumpah Pemuda? Mengapa menerima dan menghargai perbedaan itu termasuk dalam nilai Sumpah Pemuda? Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab pertanyaan Rizky? Oke, Rini, silakan. Karena terbentuknya Sumpah Pemuda tahun 1938 berasal dari pemuda-pemuda berbeda asal. Oke, mantap. Jawabannya sangat benar. Oke, tepuk tangan untuk kedua anak. Ada lagi pertanyaan? Oke, Dalil, silakan pertanyaan. Mengapa kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok? Mengapa kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Ibu Humaira. Karena mengutamakan kepentingan bangsa merupakan wujud kecintaan kita terhadap tanah air. Oke, baik. Seperti yang Pak contohkan tadi ya. Karena dengan mementingkan kepentingan bangsa itu merupakan salah satu wujud daripada kecintaan kita terhadap bangsa ini. Paham ini? Nah, ada lagi pertanyaan? Ya silakan Bu Sudrani. Mengapa bahasa Indonesia sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa? Mengapa bahasa Indonesia sangat penting dalam Menjaga persatuan bangsa. persatuan bangsa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Tiara silakan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa penghubung antara manusia yang berbeda-beda wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa penghubung atau bahasa persatuan antar satu warga dengan warga yang lain yang berbeda asal. Paham ya? Seperti contoh tadi, saya yakin Pak yakin kalian sudah paham semua itu. Kalau masing-masing mempertahankan egonya menggunakan bahasa daerahnya, tentunya tidak akan nyambung sampai dunia kiamat. Betul tidak? Tidak akan paham-paham itu. Kemudian kita lanjut. Ya. Poin yang ketiga, penerapan semangat Sumpah Pemuda generasi muda masa kini. Ya, kalian ini merupakan generasi muda masa kini ya. Seperti yang Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu bahwa kita ini bukan pejuang kemerdekaan. Kita ini bukan tokoh kemerdekaan, tetapi kita ini adalah pejuang. Kita ini adalah penikmat kemerdekaan. Kita hanya bisa menikmati kemerdekaan kita ini. Jadi kalau kita sudah menikmati, jangan merusak lagi. Paham ya? Seperti kalau kalian pergi ke rumah orang, tinggal di rumah orang, makannya sudah disediakan, minumnya sudah disediakan, jangan sampai habis makan kamu pecahkan piring dan gelas. Ya. Nah, kalau ada generasi muda atau pemuda-pemudi yang melakukan hal seperti itu, hanya labelnya sebagai penikmat, kemudian dia merusak bangsa ini dengan gayanya masing-masing, itu sama hal seperti itu. Sudah makan di orang punya rumah, dikasih nasi dengan piringnya bagus-bagus, dikasih air minumnya dengan cangkir yang baik, bukan racun. Nah, setelah makan, kenyang habis dipecahkan piringnya. Sopan tidak itu? Ya. Itu sangat brengsek ya. Tidak sopan, tidak baik. Maka untuk itu sebagai anak bangsa yang baik, menghargai pengorbanan para pahlawan, mencintai NKRI, kemudian menikmati kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif. Paham ya? Paham. Ya, penerapan pada poin yang pertama yaitu toleransi dalam beragama. Tahu toleransi kan?
yakin kalian tahu tentang toleransi. Nah, karena bentuk atau wujud daripada toleransi itu sudah diterapkan di madrasah kita. Betul tidak? Nah, tidak tahu di madrasah lain, tapi kalau di madrasah kita sampai hari ini ada beberapa guru kalian itu yang beragama bukan Islam. Ya, ada Pak Santos, kemudian ada Ibu Opi, yang sebelum pindah itu ada Ibu Mercy. Nah, jadi itu merupakan wujud daripada rasa toleransi kita terhadap saudara kita yang berbeda agama. Teman-teman apa namanya? Teman-teman guru atau bapak ibu guru kalian itu merasa nyaman di sini karena toleransinya itu wujud daripada toleransi. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya dan melestarikan budaya. Yang dilestarikan itu bukan hanya tanaman ya, bukan hanya tumbuhan, tapi budaya juga harus dilestarikan. Ada yang tahu contohnya kira-kira seperti apa? Tidak tahu? Oke, itu nanti kamu akan cari pada proses diskusi nanti ya. Kemudian yang ketiga, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sebagai orang Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, bangga terhadap karya anak bangsa. Ya, bangga terhadap karya anak bangsa. Apa yang diciptakan oleh anak bangsa, baik itu Haikal, baik itu Irfan, baik itu Humaira, Asia, Marifan, dan sebagainya, yang kamu bisa ciptakan karyanya sendiri, ya kita harus bangga menggunakan karya ciptaan itu. Paham ini? Orang sudah berpikir setengah mati, orang sudah membuatnya setengah mati, kemudian kita sia-siakan, itu kan tidak bagus. Kemudian yang kelima, ada mengukir prestasi. Ya, sebagai anak bangsa yang baik, karena tadi saya bilang bahwa kita ini sebagai penikmat kemerdekaan, ya, penikmat kemerdekaan kita tidak lagi berdarah-darah untuk berjuang supaya merdeka, tapi kita ini sebagai penikmat. Maka untuk itu kita isi kemerdekaan itu dengan mengukir prestasi. Mencobalah prestasi apa saja. Yang bakatnya di sepak bola, silakan tekuni itu, gali bakatnya itu, kembangkan. Yang bakatnya di bola voli, tekunkan itu, karena itu semua bakat itu bisa mengantarkan kamu untuk menjadi baik, untuk menjadi sukses, kemudian untuk hidup kamu di masa yang akan datang. Paham ya? Karena pekerjaan yang berdasarkan hobi kemudian menghasilkan uang itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Betul tidak? Betul. Dia hobinya sepak bola, bermain sepak bola karena kesenangannya, kemudian dia dapat uang dari sepak bola itu sangat menyenangkan, ya kan? Ya. Nah, yang keenam, bijak menggunakan media digital. Nah, seperti yang kalian pegang hari ini ya, yang password kalian bawa HP, itu merupakan bentuk daripada media digital itu. Jadi kamu harus bijak melakukannya. Jangan terprovokasi oleh berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Ya, berita yang belum tentu kebenarannya itu jangan disebar dulu. Kamu baca baik-baik, kemudian kamu analisa apakah ini benar atau tidak. Cari dulu sumbernya dari mana sumbernya. Kalau misalnya ada orang yang posting tentang ini tentang itu, menjelekan ini menjelekan itu misalnya, kamu minta orang yang posting, tolong kirim linknya. Ya, tolong kirim linknya. Supaya kita tahu sumber berita itu dari mana. Kalau tidak ada linknya, itu boleh dikatakan berita bohong ya. Berita yang dibuat-buat. Kalian juga bisa buat sendiri berita-berita bohong itu. Bagi generasi yang cerdas itu tidak mudah percaya ya. Kemudian yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti contoh yang sudah kalian lakukan tadi, kaitan dengan membersihkan sampah-sampah di sekitarnya. Itu merupakan wujud daripada menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita ini bukan lalat ya. Betul tidak? Betul. Kita ini kalian ini anak-anak sekelas IPS 2 yang ganteng dan cantik semuanya. Yang ke-8, menegakkan demokrasi. Menegakkan demokrasi. Seperti tadi ya, Pak katakan, jika ada orang yang datang melakukan kampanye dengan menggunakan uangnya, misalnya ada oknum-oknum yang seperti itu datang, ya jangan terima. Ya, kadang-kadang di masyarakat kita mungkin ya, saya tidak tahu,
persisnya mungkin saja untuk menjaga kemungkinan supaya kalian jangan melakukan itu. Saya kasih contoh, misalnya datang tim ses dari kandidat A bawa uang 100, jadi silakan ini coba saja kandidat A ya, oke siap terima 100. Datang tim suksesnya kandidat B, jadi tusuk nanti kandidat B, oke siap 200 kandidat dapat. Datang lagi kandidat C dengan tim suksesnya bawa, jadi ini 300 kandidat. Nah, praktek yang seperti ini tidak boleh ya. Ketika ada orang yang melakukan hal seperti itu, bila perlu sampaikan kepada pihak yang berwajib ya, sampaikan ke pihak yang berwajib, ini oknum ini melakukan seperti ini, oknum ini melakukan seperti ini ya, supaya menjaga keutuhan NKRI ini. Oke, sebelum kita lanjut ya, masih semangat? Masih semangat? Oke. Boleh semangat tapi konsentrasi tidak boleh hilang ya. Untuk itu silakan berdiri dulu. Ajak kalian untuk berdiri. Ya. Kita coba untuk konsentrasi. Harus konsentrasi. Kalau tidak konsen, maka oke, semuanya tangan ke atas. Tangan ke atas. Ya. Tangan ke atas. Perhatikan pergerakan Pak. Ikuti pergerakan Pak. Paham? Oke. Pegang telinga. Konsentrasi, Walidin. Ikuti pergerakan Pak. Bukan ikuti katanya Pak ya. Nah. Pegang telinga. Pegang perut. Oke, mantap. Semuanya konsentrasi. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, perhatikan dulu ini. Ada video bentrok antar supporter. Itu yang beberapa waktu lalu terjadi di daerah kita ya. Pasti di antara masa itu ada kalian di sana ya? Ada tidak? Sebagai penonton kan? Ada. Tapi mudah-mudahan kalian jangan terlibat dalam seperti itu. Cukup yang menyaksikan saja. Nah, itu bentrok antar supporter. Ada yang bisa menyimpulkan video ini? Oke, silakan ini. Oke, ada yang lain? Kalau dari ini ada sebagian masyarakat kita yang belum betul-betul memaknai Sumpah Pemuda itu sendiri, sehingga mereka tidak merasakan adanya persaudaraan, adanya semangat persatuan, adanya satu bahasa, begitu ya. Adanya menghargai perbedaan. Ini berawal dari perbedaan-perbedaan ya. Perbedaan di situ perbedaan pemahaman. Wasit punya pemahaman bahwa itu bukan pelanggaran, sementara pemain atau supporter mengatakan bahwa itu pelanggaran. Itu perbedaan. Jadi kalau semua supporter menghargai keputusan wasit, tentu tidak akan terjadi bentrok, tidak akan terjadi keributan. Paham ini ya? Kalian sebagai pelajar, sebagai generasi muda, tidak boleh sama seperti itu. Kemudian ada video yang kedua ini, perhatikan baik-baik. Bisa lihat belakang ya? Ya. Oke.
itu video proses pengangkatan kubah masjid atau musola Muntaha Matahari ya. Nah, ini musolanya kita sebelah ini yang belum jadi. Jadi itu proses angkatnya itu yang terlibat di dalam ada siswa-siswi, kemudian ada bapak ibu guru, bapak guru, kemudian dengan tukangnya. Nah, andaikan bukan tidak adanya siswa, tidak adanya guru pada waktu itu, kira-kira bisa angkat itu. Bisa. Nah, dari video itu ada sekalian, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, tadi perempuan, sekarang coba laki-laki dulu. Karena laki-laki ini nanti calon pemimpin masa depan. Meskipun tidak jadi pemimpin untuk wilayah, untuk masyarakat, tapi pemimpin untuk diri sendiri dan keluarganya. Jadi kepala keluarga tentunya ya. Oke, silakan Eka. Saling bergotong royong antara satu dengan yang lain. Ada yang lain? Coba Humaira tadi bisa menyimpulkan itu. Humaira atau Tiara tadi? Nah, silakan. Rela berkorban demi madrasah atau sekolah. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Tiara. Pentingnya bergotong royong dalam masyarakat. Ada lagi yang bisa? Ya, kesimpulan yang kalian sampaikan tadi itu tidak ada yang salah. Semuanya benar ya. Semuanya benar. Ada yang nggak berkorban, ada gotong royong di sana. Itu semangat yang diterapkan oleh generasi muda sekarang ini dalam hal penerapan kaitan dengan semangat Sumpah Pemuda. Paham ini? Ada kita tidak sadari itu, ya. Andaikan tidak ada persatuan, tidak ada gotong royongnya, tidak ada siswa, tidak ada guru di sini, kira-kira bisa angkat tidak kubah itu ada? Ya. Tidak bisa ya? Butuh persatuan, butuh ada ikatan kita yang kuat karena atas kepentingan sama. Kepentingan kita itu ingin menggunakan musola itu sesegera mungkin, secepat mungkin. Tujuan yang sama supaya musola itu cepat terpakai kita. Paham ya? Sehingga hari ini kita mulai bisa menggunakan musola yang ada di sekolah kita ini. Oke baik, selanjutnya tugas. Nah, tugas individu ini anak sekalian dikumpulkan nanti setelah selesai ibadah. Boleh langsung isi di lembar kerja ya. Baca penyebutnya baik-baik. Baca penyebutnya baik-baik. Kerjakan latihan soal yang ada di LKPD. Itu LKPD yang kalian dapat tadi. Kemudian yang kedua dikumpulkan di meja dulu di akhir kegiatan dari mengajar. Nanti di akhir ya. Kemudian yang berikut tugas kelompok. Nah, yang pertama-tama, nah, dipegang dulu itu soalnya tadi LKPD disimpan dulu. Nah, sekarang ini kalian bentuk 4 kelompok ya. Nah, mulai dari sini hitungnya. Nah, dari sini hitungnya sampai 4. Kemudian mengulang lagi seterusnya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, setelah kalian hitung tadi itu segera ambil posisi yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3, yang 4 kelompok 4. Salah di sini, bukan di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Boleh duduk berhadapan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 di sana itu. Kelompok berapa? Ya. Ambil yang posisinya itu 4.
sekalian, silakan gunakan HP yang kalian bawa. Silakan gunakan HP. Sebelum kalian mencari materi yang akan kami bahas, silakan ketua kelasnya mana? Ketua kelompoknya. Maaf, ketua kelompok. Oke. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, dua di kanan, dua di kiri ya. Nah, perhatikan ini ya anak sekalian, perhatikan ini ya. Ini Pak tidak memilih kalian dapat mengerjakan materi apa, tapi ini adil ya. Ada 8 poin itu, tetapi di sini kalau minta kalian kepada kelompok untuk memilih ya. Memilih ada 8 poin dalam ini. Salah satunya kamu pilih. Paham ya? Nah, oke, silakan kelompok satu mana tadi? Nah, ini. Kelompok 3 mana? Oke. Oke. Kelompok 1 apa? Coba baca. Apa coba? Oke, kelompok 2? Bangga terhadap kerianan bangsa. Kelompok 3? Oke, tidak menggunakan media digital. Oke, silakan kembali ke kelompoknya untuk mencari topik itu ya. Untuk mencari topik itu. Jangan lupa nama kelompoknya, nama anggota-anggota kelompoknya. Saya kasih waktu diskusi kalian 15 menit ya. Siap 15 menit? Siap. Siap kelompok 1? Siap, oke.
Ya, ada berdiri. Ya, bangga terhadap dari anak bangsa. Boleh nanti apa namanya berikan dari bantuannya juga seperti apa kita banggakan kepada nomor satu, nama kelompoknya siapa? Pasti bro. Banyak. Sudah dapat materinya? Itu kali kedua ya. Cari itu dulu. Kelompok 3 apa kelompok 3 Soekarno, kelompok 1 Muhammad Hatta ya, kelompok 2 Agus Salim, kelompok 4 oke Kartini ya. Ingat waktu diskusinya sampai 10:12 ya, 13 ya. 13. Jadi HP itu. Kelompok yang aktif ini sudah selesai. Kelompok Agus Salim. Contohnya boleh satu saja tidak apa-apa. Untuk memperkenalkan
aman jaringannya? Aman. Aman ya. Udah. Oke, tutup sama ya. Kelompok Agus Salim sudah ya? Kelompok Soekarno? Kelompok Muhammad Hatta? Ya. Kelompok Neraka ini? Belum. Waktu diskusinya lagi 5 menit ya. Oke. Silakan ini sudah? Sudah. Kelompok Hatta sudah? Bisa ya? Oke, karena semua kelompoknya sudah siap, sudah selesai diskusinya, maka kesempatan berikutnya presentasi hasil diskusinya ya. Sudah semua kan? Sudah. Oke. Yang pertama ini yang maju presentasi kelompok Muhammad Hatta. Kelompok 1 ya. Nanti apabila kelompok lain yang belum paham, silahkan ditanyakan kepada kelompok mandiri. Satu pertanyaan ya. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok Hatta. Yang lain kalau perhatikan. Yang lain, halo. Hai. Halo. Hai. Oke, konsentrasi perhatikan dulu pemaparan materi oleh kelompok 1 atau kelompok Muhammad Hatta. Jika tidak paham bisa diajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesehatan setiap individu. Hidup di lingkungan yang kotor dan miskin tentu membuat seseorang rentan terhadap berbagai penyakit. Selain merugikan kesehatan penghuninya, lingkungan yang kotor tentu tidak enak dipandang mata. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap saat. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama yang dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja hasil presentasi kami, hasil diskusi kami.
tidak paham, silakan bertanya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan untuk kelompok Bung Hatta. Mungkin ada yang belum paham? Sudah? Sudah semua? Oke, silakan duduk kelompok Bung Hatta. Tepuk tangan untuk kelompok Bung Hatta. Jadi menurut kelompok Bung Hatta itu kita hidup harus menjaga kebersihan. Karena itu merupakan wujud dari semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, paham ini? Paham. Oke, pantas saja kalian paham semua dengan presentasi dari kelompok satu dari kelompok Hatta. Kemudian presentasi yang berikutnya kelompok Agus Salim, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya anak bangsa. Sebelum kita mencintai produk buat negara, kita harus lebih dulu mencintai produk Indonesia dan juga karya-karya anak bangsa yang harus kita hargai karena kita mengekonomikan negeri dan juga oleh masyarakat sendiri. Contohnya, mau belajar hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Ada tentang apa tadi? Usai. Tentang? Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok Agus Salim ini? Hah? Silakan bertanya, tidak apa-apa. Sangat tidak bicara. Bangga terhadap karya anak bangsa. Oke, silakan ini mungkin bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada kelompok. Kenapa kita harus membanggakan karya bangsa? Kenapa kita harus bangga terhadap karya anak bangsa, begitu ya? Oke, kelompok mana dari kelompok Agus Salim ya? Nah, tidak hanya berharap sebagai yang membaca ini menjawab ya, kalian juga bisa jawab. Nah, kenapa kita harus bangga dengan karya anak bangsa? Silakan Humaira, Asia, Rizky, Bardin. Kenapa kita harus bangga dengan karya anak bangsa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita harus bangga dengan karya anak bangsa? Karena sebelum kita bangga terhadap karya luar negeri, kita harus bangga terhadap sebelumnya kita harus bangga terhadap karya anak bangsa karena kita salah satu Ayo lanjut. Karena apa? Bisa bantu? Oke, kelompok Agus Salim, ini Haikal mau bantu. Dari mana Haikal? Oh ya sudah, silakan. karena sebelum kita mencintai produk luar negeri, kita harus lebih dulu mencintai produk Indonesia dan juga karya-karya anak bangsa yang harus kita hargai. Karena tingkat perekonomian negeri ditentukan oleh masyarakat sendiri. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Agus Salim atas jawabannya, atas presentasinya. Ya, jawaban tadi cukup mewakili jawaban saya terhadap Ananda Tiara yang mengajukan pertanyaan tadi. Jadi kita wajib bangga terhadap karya anak bangsa, ya. Karena kalau bukan kita yang membanggakan terhadap karya kita sendiri, siapa lagi? Ya, kita harus mencintai dulu diri sendiri sebelum kita mencintai atau sebelum orang
lain mencintai kita begitu. Paham ya? Oke, kemudian presentasi yang berikut kelompok Soekarno. Kepada kelompok Soekarno silakan maju waktunya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul bijak menggunakan media digital. Pada era digital saat ini, akses internet sangat mudah kita mendapatkan. Sebuah perusahaan riset yang berasal dari Singapura menyatakan bahwa sejak Januari 2014 penggunaan internet aktif di Indonesia mencapai 72,7 juta orang. Undang-undang informasi transaksi elektronik dibuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyebaran informasi transaksi. Ada beberapa tips memanfaatkan media sosial agar sesuai dengan rambu-rambu yang ada. 1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. 2. Selektif dalam menyebarkan informasi. 3. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke arah publik. 4. Bijak dalam mengatur waktu online. 5. Jangan lupa hak cipta. Itu saja hasil diskusi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada? Tapi kalau tidak ada, kita lanjut pada kelompok berikut. Ya, ada pertanyaan? Kelompok Agus Salim, silakan. Berikan contoh bijak dalam waktu online. Ya, berikan contoh bijak dalam waktu online. Itu pertanyaan dari kelompok Agus Salim. Artinya berikan contoh pemanfaatan digital ini yang baik ya maksudnya ya. Contohnya. Ayo kelompok Soekarno berpikir, Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan contoh bijak dalam waktu online yaitu darimu harimaumu. 1. Darimu harimaumu. 2. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. 3. Selektif dalam menyebarkan informasi. 4. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Itu saja penyampaian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa diterima kelompok Agus Salim? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Soekarno yang sudah presentasi dan menjawab pertanyaan. Oke. Kemudian kelompok RA Kartini. Silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul melestarikan budaya dan sejarah. Melestarikan budaya dan sejarah dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dengan bandingnya dengan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebab budaya lokal itu dilupakan masa sekarang adalah kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan
pewaris kebudayaan sendiri. Contohnya mengenal dan mempelajari budaya lokal. Yang pertama, yang kedua, mengenal budaya lokal kepada orang lain. Itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok redaktor ini. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayo, mungkin ada yang mau bertanya tentang melestarikan budaya dan sejarah tadi. Oke, Rizky, silakan. Perhatikan kelompok yang akan jadi ada pertanyaan dari kelompok Agus Salim yang diwakili oleh Ananda Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana Anda bisa mengenalkan budaya lokal ke orang lain? Itu saja. Ya. Bagaimana Bagaimana Anda bisa mengenalkan budaya lokal ke orang lain? bagaimana Anda bisa memperkenalkan budaya lokal atau budaya kita kepada orang lain? Bagaimana caranya, Bu, ya? Oke, silakan kelompok gerakan ini. Pertanyaan Anda? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana cara melestarikan budaya lokal di era globalisasi? Oke, baik. Bagaimana cara melestarikan budaya lokal di era globalisasi? Oke, silakan. Ya, sepertinya dua pertanyaan tadi bisa dijawab oleh satu jawaban, ya. Ya, boleh dijawab dengan satu jawaban. Silakan, saya kasih waktu 30 detik untuk berpikir. Dua pertanyaan itu punya tujuan pertanyaan yang sama, ya. Bisa dijawab satu jawaban. Bagaimana cara melestarikan budaya lokal di era globalisasi? Kelompok 1 juga bisa bantu kelompok 4 untuk menjawab. Ayo, silakan kelompok 4. Kalau sudah bisa, kita bantu kepada kelompok lain. Ya, Haikal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara melestarikan budaya lokal dan budaya globalisasi? Di era globalisasi. Oke, terus. Di era globalisasi, terjun langsung untuk menilai budaya serta melestarikan budaya melalui pembangunan pusat pembelajaran atau pusat informasi mengenal berbagai budaya. Oke, sudah itu. Silakan duduk. Bisa diterima, ya? Oke, jadi di era globalisasi itu kita bisa memperkenalkan atau melestarikan budaya lokal kita. Ya, kita bisa memperkenalkan kepada dunia dengan menggunakan media-media yang kita gunakan. Ya. Bisa kita posting dan lain sebagainya tentang wisatanya kita, tentang adatnya kita, budayanya kita, sehingga dunia tahu tentang adat-adat yang ada di daerah kita. Terus kelompok pertanyaan dari kelompok 3 tadi, kelompok 2 tadi tentang contoh, ya. Pertanyaan kelompok 2 itu gimana?
Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 4 tadi itu, ya, kelompok gerakan ini sudah mewakili jawaban untuk kelompok penanya, kelompok Agus Salim dan juga kelompok Soekarno ya. Nah, bisa paham ini? Bisa. Oke baik. Anak-anak sekalian, kalau perhatikan sini dulu. Halo. Hai. Hai. Nah, baik anak-anak sekalian, perhatikan ke sini dulu. Ya, yang tulis tinggalkan dulu. Ya, tanggalkan dulu ballpointnya, bukunya digeser dulu. Jadi, baik anak-anak sekalian, itu materi kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Menyimpulkan materi kita hari ini tentang nilai dan makna itu. Ayo. Oke, jadi baik kalau perhatikan semuanya. Kalau perhatikan, ya. Jadi semangat Sumpah Pemuda atau nilai dan makna Sumpah Pemuda yang terkandung di dalamnya itu, ya, mendorong kita pada generasi muda hari ini untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena seperti yang Pak bilang tadi bahwa kita ini sebagai penikmat kemerdekaan. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif. Paham ini? Jadi baik anak-anak sekalian, tugas yang tadi Pak kasih tadi ya, tugas kelompoknya dikumpulkan setelah ini, dan juga tugas individunya nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Dengan menggunakan metode yang seperti ini, model seperti ini, kalian perasaan kalian bagaimana? Suka atau tidak suka? Suka ya? Jadi baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang kita terima kasih anak sekalian sudah konsentrasi selama pembelajaran kita hari ini, siang hari ini. Maka untuk itu pembelajaran yang diberikan oleh Pak tadi diharapkan untuk kalian pelajari sampai kapanpun ya. Dipelajari kemudian diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kalian ini adalah pemegang tongkat estafet bangsa ini. Setelah Pak ini, setelah Bapak jadi guru nanti, ya kamu ini sudah ya, anak sekalian. Tidak ada lagi orang lain. Kalau bukan kalian lagi, siapa untuk meneruskan perjuangan atau mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang positif ke depannya? Paham ya? Jadi untuk itu anak-anak sekalian, nanti pertemuan berikutnya harus datang tepat waktu. Yang sakit kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit lekas sembuh. Yang sudah sehat sekarang ini tetap disehatkan sampai selama-lamanya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Semuanya sudah paham? Sudah. Oke, baik anak-anak sekalian. Karena waktu kita sudah selesai, maka untuk itu ketua kelasnya silakan kumpul tugas dengan dia. Nah, kumpul tugasnya silakan. Baik tugas kelompok maupun tugas individu ya. Kalau tugas individu bagi yang sudah silakan kumpul, bagi yang belum nanti pertemuan berikutnya. Nanti hari di hari dalam pakai yang di kelas. Sudah jadi. Belum saya. Tidak Pak, ada itu. Tapi yang diskusi kelompoknya sudah
Tasbihon.